Oke, nah ya Bapak Ibu sekalian, kita sifatnya santai diskusi. Jadi kalau misalnya dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menanggapi atau ingin ditanyakan, silakan langsung bisa open mic atau misalnya bisa raise hand. Oke, siap. Nah, ini mungkin yang jadi turunan dari tadi yang kita diskusikan ya mengenai planning gitu ya. Kita bicara dengan HR strategi, strateginya seperti apa sih gitu ya yang selaras dengan tujuan organisasi itu sendiri. Selalu kita yang jadi garis bawahi adalah selaras dengan tujuan organisasi. Nah, selanjutnya mungkin organisasi dan policy. Nah, tadi saya sampaikan nih, oh dari manajemen itu pengen expand nih perusahaannya, cara struktur organisasinya dirubah, dikembangkan, di diperkembangkan lagi gitu ya. Nah, oke, saya sedikit sharing cerita ketika dulu saya di City Vision, di mana ownernya ini hire salah satu expatriat gitu ya, foreigner dari yang punya pengalaman di McKinsey gitu ya, multinasional apa consultant company gitu ya. Nah, di sana melihat dari chance dan prospek potensi bisnis yang cukup besar, akhirnya manajemen memutuskan untuk organisasi dikembangkan gitu ya. Yang tadinya dari sales manager langsung punya sales group head dan langsung punya ini, dipecah lagi tuh. Nanti ada sales manager khusus untuk industri, cari target audience yang target customer, target klien yang industrinya otomotif gitu ya. Oh nanti dipecah lagi manajer yang industrinya eh apa FMCG gitu ya. Nah itu diinikan lagi gitu ya. Memang saat itu eh, saya juga ikut menanyakan gitu ya, ibaratnya challenge juga, apakah tidak menjadi sesuatu yang berlebihan gitu ya, kita gemuk gitu ya. Nah, secara manajemen melihat dari bahwa potensi income-nya akan lebih tinggi timbang dengan apa biaya kos gaji yang akan dikeluarkan gitu ya. Nah, akhirnya manajemen sudah memutuskan seperti itu, berarti tambah deh tuh manpower planning-nya gitu ya. Oh, dari suatu organisasi itu berarti saya harus mencari berapa manajer sales yang ada gitu ya. Nah, dari situ budgetnya juga akan bertambah gitu ya. Nah, itu yang mungkin jadi salah satu fungsi HR di bagian sisi planning gitu ya. Baru nanti kita terapkan di manpower planning. Nah, selanjutnya ada acquiring ini ya, strategik rekrutmennya bagaimana, selection dan assessment seperti apa gitu ya. Nanti yang kita akan sangat detail berkutat di sini Bapak Ibu sekalian di saat-saat selanjutnya akan kita bahas mengenai strategi rekrutmen. Tapi gambarannya adalah bagaimana kita melakukan pencarian kandidat itu tepat sasaran. Jangan sampai kita buang-buang waktu mencari kandidat yang sebenarnya sumbernya baiknya nggak di sana gitu ya, gitu. Nah, itu yang nanti kita akan diskusi dan juga saya mungkin based on dari experience akan berbagi cerita juga di sana gitu ya. Nah, selanjutnya ada developing tadi ya, bagaimana kita performance karyawan kita bisa nilai, bagaimana apakah di sana kita bisa nilai apakah ada gap kompetensi di sana gitu ya. Nah, dari situ nanti kita talent management atau succession planning gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat mempersiapkan bahkan eh, eh, karyawan-karyawan yang berpotensi atau menjadi top talent untuk menduduki posisi eh, tinggi di kemudian hari gitu di perusahaan itu sendiri gitu ya. Dan baru nanti sana ada development program gitu. Nah, dari situ baru nanti retaining itu adalah compensation and benefit program. Bagaimana nanti eh, struktur skala upah ini sebagai dasar juga mungkin dari eh, putusan Depnaker juga ya tenaga kerja bahwa perlu adanya struktur skala upah dan harus di-share kepada karyawan. Nah, jadi ini mungkin jadi salah satu bentuk juga motivasi karyawan bahwa dia akan ada oh di sini ada career path-nya, ada grading-nya gitu ya. Nanti bahwa nanti kalau misalnya saya bisa tetap stay di sini di posisi profesor golongan saya akan naik gitu ya. Di golongan ini saya akan menjadi tunjangan tetapnya akan ada tunjangan jabatan yang nilainya sekian gitu ya. Sudah pasti gitu dan dari tunjangan tidak tetapnya sesuai kehadiran nilai sekian gitu ya. Jadi motivasi karyawan untuk tahan-tahan dulu aja di sinilah ngapain untuk carikan perusahaan lain. Nah, itu yang menjadi salah satu program dari retaining gitu ya. Turunannya dari retaining, compensation and benefit program. Nah, maintenance adalah bagaimana kita relasi hubungan kita dengan karyawan gitu ya. Ini erat hubungannya dengan hubungan industrialis juga gitu ya. Bagaimana hak-hak karyawan itu harus terpenuhi sesuai dengan regulasi yang ada gitu ya. Nah, terus juga kita juga servis karyawan seperti apa gitu ya. Nah,
Sekarang semuanya tadi seperti sampaikan, semuanya sudah era digital. Mereka bisa self service ketika kita menggunakan digital gitu ya. Mereka tanpa harus nanya ke kita, mereka sudah bisa ngecek di aplikasi gitu ya. Berapa sih pendapatan dia hari ini, detail dari overtime-nya berapa gitu ya, dari gaji pokoknya berapa, dari tunjangan-tunjangan berapa gitu ya. Nah, employee database itu semuanya sudah tersedia di dalam sistem, dan juga bagaimana regenerasinya juga gitu ya, maintain juga mereka misalnya ketika ada karyawan yang mau pensiun ataupun sedang resign dalam notice period tertentu gitu, kita sudah siap gitu ya, dari bisa dari fulfill dari internal maupun dari eksternal. Oke, siap. Nah, tadi apa gambaran dari singkat dari fungsi HR. Sekarang mungkin kita sudah masuk ke fungsi dari rekrutmen yang akan kita bahas secara detail. Tapi saya selalu awali dengan eh, apa motivasi dulu nih buat teman-teman. Nah, ini mungkin salah satu alasan based on dari experience saya gitu ya. Mungkin kenapa sih tertarik, mungkin dari teman-teman sendiri, mungkin kenapa sih yang jadi pertanyaan, kenapa sih tertarik karir sebagai recruiter gitu ya. Nah, ini dari based on their experience, karena kita akan sebagai rekruter itu akan terlibat langsung nih ya, mencocokkan kebutuhan perusahaan dengan talenta terbaik. Nah, makanya mungkin salah satu yang fungsi tanpa apa fungsi HR secara menyeluruh, mungkin yang harusnya sangat mengerti gitu ya mengenai bisnis proses perusahaan gitu ya. Itu salah satunya adalah rekruter, Bapak Ibu sekalian. Karena rekruter ini yang harus tahu gitu ya bisnis proses perusahaan seperti apa gitu ya. Nah, bayangkan kita akan interview mengisi posisi semua bagian gitu ya, departemen gitu ya, dari mulai finance, procurement, operasional, IT gitu ya. Nah, kita nggak hanya harus memahami secara requirement kebutuhannya posisi itu sendiri, tapi kita juga harus tahu tuh peranannya dia di proses bisnis proses perusahaan itu seperti apa sih gitu ya. Nah, katakanlah misalnya procurement, procurement itu dia akan mendapatkan form permintaan barang dari maintenance, katakan gitu, dari ada kerusakan maintenance. Maintenance akan kirimkan form permintaan ditandatangani oleh manajer maintenance gitu, dan memberikan kepada procurement. Dari procurement itu harus secara SOP-nya seperti apa? Oh, harus menyiapkan 3 vendor gitu ya, membanding untuk bisa mempersiapkan itu. Nah, secara bisnis prosesnya kita pasti tahu tuh workflow-nya gitu ya, harus tahu karena kita akan berhadapan dengan kandidat yang akan menjalankan fungsi itu gitu ya. Jangan sampai kita eh, mencari kandidat tapi kita sendiri untuk posisi tertentu gitu ya, tapi kita nggak tahu tuh mereka akan mengerjakan secara prosesnya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang sangat penting. Jadi harusnya kita sebagai recruiter itu akan siap gitu ya ketika ada promosi-promosi yang sifatnya posisinya lebih strategik gitu, karena sudah mengetahui secara pasti gitu ya mengenai proses di internal perusahaan itu sendiri gitu ya. Oke, nah yang kedua adalah impact-nya sangat terlihat Bapak Ibu. Seperti sales gitu ya, mungkin sedikit cerita dulu saya di HR generalis gitu ya. Awalnya saya sebenarnya direkrut sebagai admin rekrutmen gitu ya. Habis itu karena banyak yang resign dan tidak ada penambahan, mungkin tadi seperti Bu Amel ya, jadi palu gada gitu ya. Tiba-tiba ngerjain GA, GA-nya pun sampai dulu perusahaannya sebenarnya besar, cuma dikelolanya cukup kekeluargaan gitu ya. Jadi yang mau bersedia ya kerjain gitu ya. Saya sampai checklist aset-aset yang ada di apartemennya si karyawan ekspatnya dari India gitu ya. Sampai piringnya harus tahu ada berapa gitu ya. Nah, ketika ada pengisi akhirnya manajemen memutuskan untuk mengisi posisi-posisi di HR lainnya, ada kesempatan saya untuk fokus di rekrutmen gitu ya. Satu yang jadi pertanyaan dari atasan saya adalah, kamu yakin nggak untuk masuk ke rekrutmen fungsi? Karena kalau misalnya kamu nggak perform ya kamu akan kelihatan banget gitu ya. Mungkin beda mungkin kayak eh, posisi lain gitu ya. Nah, akhirnya ya saya justru senang di situ karena ada challenge-nya di sana gitu ya. Akhirnya saya dipercaya untuk mencari fokus di rekrutmen yang mungkin awalnya tuh saya untuk posisi-posisi supervisor below gitu ya. Tapi akhirnya dipercaya untuk saat itu Sumber Mitra Jaya ini dapat proyek pemerintahan juga
untuk bikin tol Pemalang Batang gitu yang kerjasama akhirnya diambil sama Waskita gitu. Nah, akhirnya join operation gitu. Akhirnya saya mengisi semua kebutuhan yang ada di kebutuhan untuk project di Pemalang Batang itu gitu dari site engineer gitu ya sampai posisi operator itu semuanya saya yang penuhin. Nah, akhirnya ada nilai tambah juga gitu ya dari perusahaan melihat eh, apa seberapa cepat kita dapat memenuhi kebutuhan posisi tersebut gitu ya. Oke, nah impact-nya karena sangat terlihat. Bayangkan kalau misalnya di proyek itu kebutuhannya tidak saya bisa dapat penuhi dengan baik gitu ya. Proyeknya akan bisa molor gitu ya. Perusahaan akan dikejar-kejar oleh pemerintah gitu ya terkait proyek yang harusnya dijalankan dalam waktu yang sudah ditetapkan gitu ya. Gitu ataupun misalnya katakanlah di manufaktur gitu ya berapa kerugian yang bisa terjadi ketika tidak ada supervisor produksi gitu ya yang ditinggal resign tapi belum ada pemenuhan sampai berlarut-larut gitu ya 1 sampai 2 bulan gitu ya. Nah pastinya akan sangat berimpact gitu ya. Mungkin dari faktor produksinya akan menurun, juga nanti eh, karyawan yang existingnya juga akan bekerjanya overload gitu ya atau mungkin kita perusahaan harus membayar upah lembur yang cukup tinggi gitu ya untuk mengisi karyawan-karyawan yang eh, yang mungkin dari shift sebelumnya gitu ya untuk menggantikan karyawan atau supervisor yang resign itu gitu ya. Impactnya sangat luas, nggak hanya melihat impact bahwa posisi itu tidak ada aja, tapi impact secara ekonomisnya juga cukup besar. Nah, itu makanya impact-nya kalau kita bisa perform di recruiter itu sangat terlihat gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada pintu masuk ke berbagai spesialis AR gitu ya, karena kita sangat bersinggungan gitu ya, apalagi yang sudah menjalankan mungkin teman-teman rekrutmennya nggak hanya sebatas rekrutmen, nggak hanya melakukan induction training aja mengenal karyawan, tapi ketika karyawan masuk itu bagaimana dilakukan onboarding dengan baik gitu ya, menjelaskan mengenai fungsi eh, peran si posisi itu karyawan itu di tempat di posisi yang baru gitu ya dan menjelaskan secara detail KPI-nya apa gitu ya dan juga juga meset gitu ya melakukan KPI-nya apa ya selama 3 bulan si posisi ini gitu ya. Nah itu akan bersinggungan dengan namanya apa earning development gitu ya, compensation benefit ataupun OD gitu ya. Nah eh, perbedaannya mungkin kalau misalnya kita hanya induction training, hanya memberikan gambaran mengenai perusahaan gitu ya. Tapi kalau kalau kita bicara onboarding itu sudah luas gitu ya. Nah pastinya onboarding itu biasa kita perusahaan karyawan-karyawan yang melakukan probation 3 bulan itu kita harus melakukan juga penilaian gitu ya. Penilaian itu seperti apa? Kita lakukan memberikan KPI, performance indikatornya seperti apa bahwa menyatakan bahwa dia layak atau enggak selama 3 bulan itu. Apakah penilaian mutlak dari atasan secara subjektif ataukah ada nilai yang bisa dijadikan pattern gitu ya. Nah, dulu saat di manufaktur itu mereka melakukan presentasi gitu ya, karena KPI-nya juga langsung dinilai. Nah, apakah KPI-nya itu dinilai untuk posisi itu KPI 1 tahun? Nah, pasti tentu tidak gitu ya. Kita harus menilai KPI-nya itu disederhanakan untuk jangka waktu 3 bulan gitu ya. Nah, selama 3 bulan itu banyak KPI-KPI yang harus diterapkan, dicapai gitu ya. Nah, nanti di akhir eh, masa probation itu mereka harus presentasikan kepada atasan dan juga manajer HRD bagaimana apakah ada kendala atau tidak kira-kira bisa dilihat dianalisa dari mungkin bisa analisa fishbone gitu ya kira-kira kendalanya di mana dan kira-kira perbaikannya seperti apa ke depannya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kita jadi sebagai rekrutmen itu sangat ilmunya udah belajar dikit juga tuh ke mengenai learning and development, organization development ataupun compensation and benefit. Compensation and benefit kita pasti akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk negosiasi kepada kandidat mengenai komben yang akan mereka dapatkan ketika join di perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, eh, juga pemahaman mendalam tentang peran dan fungsi organisasi gitu ya. Kita sebagai recruiter harus memahami nih deskripsi pekerjaan, spesifikasi, ada namanya job spec, ada namanya job desk gitu ya, dan kebutuhan setiap posisi. Nah, ini memberikan gambaran mendetail tentang struktur dan organisasi dan fungsi berbagai departemen. Nah, bayangkan kita sebagai rekrutmen secara knowledge harusnya udah paling pinter